Buku itu adalah buku yang berjudul Atomic Habit. Buku yang menjelaskan bagaimana caranya perubahan-perubahan kecil yang bisa memberikan hasil yang luar biasa di kehidupan kita. Tentu buku ini bisa bertambah kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama, subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Di video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang menurut saya perlu sekali untuk saya sampaikan secara utuh. Karena buku ini buku yang sangat bagus, tapi di banyak channel-channel YouTube hanya dibahas sekelumit saja. Karena banyak channel YouTube pengembangan diri yang membahas ini, maka saya penasaran dengan buku ini. Selain itu, ada tokoh parenting favorit istri saya yang beliau juga membaca buku ini, sehingga ya sudah, buku ini akhirnya saya beli dan saya habiskan. Buku itu adalah buku yang berjudul Atomic Habit. Buku yang menjelaskan bagaimana caranya perubahan-perubahan kecil yang bisa memberikan hasil yang luar biasa di kehidupan kita. Tentu buku ini bisa bertambah kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama adalah dibaca, yang kedua adalah dipraktekkan. Jadi buku ini memang mengklaim bahwasanya dia adalah cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dan ini posisi yang sangat tepat pasca Ramadan di bulan Syawal. Di bulan Ramadan kemarin mungkin kita sudah punya habit yang baik, yaitu baca Quran lebih baik, sholat lebih banyak, habis itu puasa, berbuat baik, berbagi dan lain sebagainya. Selama 30 hari penuh kita melakukan banyak sekali amal soleh. Tetapi ketika sudah berlalu Ramadan dan berganti Syawal, apakah amal soleh masih kita pertahankan ataukah sudah kita tinggalkan? Kalau dipertahankan berarti ada yang benar dengan kebiasaan yang sudah dibentuk. Kalau ditinggalkan berarti ada yang salah dengan kebiasaan yang dibentuk. Dan di situ saya mencari tahu bagaimana caranya membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk di buku Atomic Habit. Di video kali ini saya akan bahas sesuatu yang memang saya ingat, dan di video part berikutnya saya akan coba buatkan playlist khusus yang membahas tentang Atomic Habit sesuai dengan babnya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, sampai bab terakhir yaitu bab 20. Ini saya selesaikan dalam hitungan hari, kurang lebih 4-5 hari untuk membaca buku ini sampai selesai. Buku ini isinya ada kurang lebih 300-an halaman, 310 halaman yang sampai di ucapan terima kasihnya. Di sini ada sangat detail sekali. Oke, nanti kita akan bahas di playlist khusus, maka Anda kunjungi playlistnya, playlist Atomic Habit, dan disitu akan saya bahas part 1, part 2 sampai part 20. Di video kali ini adalah kesimpulan secara utuh yang saya ingat dalam membaca buku ini. Karena ketika dalam membaca buku, pasti kita bisa mengingat sesuatu yang penting-penting bagi hidup kita. Dan mungkin suatu hari kalau kita baca ulang, kita akan mendapatkan insight baru, mendapatkan sesuatu yang baru yang juga penting-penting bagi kehidupan kita saat itu. Maka jangan pernah bosan membaca buku yang sama di kejadian atau kehidupan yang berbeda, karena bisa jadi dapat insight yang berbeda. Di buku ini, di bab 1 yang saya ingat adalah ada pembahasan perbaikan secara atomik atau secara kecil yang terus-menerus, ya, itu bisa berdampak yang luar biasa. Ini dia tidak menyarankan perbaikan yang emosional. Misalnya gini, Anda sedang berada di lingkungan orang-orang fitness, Anda semangat sekali untuk berolahraga, semangat banget untuk fitness. Lalu Anda mendaftar fitness, setiap hari datang ke fitness, lagi semuanya fitness. Pada suatu ketika emosi Anda sedang sedih, misalnya
Anda patah hati, Anda ditinggalkan, atau Anda kehilangan proyek dan sebagainya, sehingga Anda enggan untuk datang ke tempat fitness Anda. Lalu karena semangat Anda turun. Nah, bukan karena seperti itu, tapi atomic habit adalah lebih baik perubahannya nggak besar, kecil, ya, tapi dilakukan terus menerus. Dia ibaratkan adalah kalau kita menabung koin, misalnya adalah $1 gitu misalnya, atau kalau kita menabung koin misalnya Rp1.000, itu tidak terasa hasilnya kalau cuma kita lakukan sekali. Tapi kalau 1.000 itu kita lakukan setiap hari dan kita lakukan terus menerus selama 10 tahun, ya itu bisa dikalikan juga. Jadi kalau 1.000 per hari, 1 tahun 365.000 kalikan 10 jadi 3 jutaan, ya kan? Jadi perubahan kecil terus menerus itu lebih baik dan lebih melekat daripada perubahan yang besar tapi hanya dilakukan satu kali. Dan itu juga selaras dengan keburukan kecil yang dilakukan terus menerus memang tidak terasa saat ini, tapi terasanya di ending. Misalnya adalah kebiasaan minum alkohol, ya, minum alkohol. Kalau di Islam memang sudah diharamkan. Kalau mungkin di agama lain mungkin ada dibolehkan atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah minuman yang bisa merusak badan. Kalau diminum 1 kali, ya mungkin tidak terjadi apa-apa. 2 kali mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya setiap pekan Anda minum alkohol dan itu Anda lakukan terus-menerus, mungkin di akhir hayat Anda usia 50-an, mungkin liver Anda kena, mungkin organ tubuh Anda yang dalam lainnya rusak dan lain sebagainya. Atau misalnya juga di sini dicontohkannya sebenarnya merokok sih. Di sini contohnya merokok. Mungkin untuk teman-teman yang merokok sampai hari ini ketika masih muda usia 20-30 tahunan tidak ada masalah. Tapi nanti mungkin usia 50 tahun jadi batuk-batuk, mungkin nanti usia 60 tahun jadi masalah. Sama seperti kanker itu satu masalah. Ketika masih 1%, 2%, 3% kankernya tidak terdeteksi. Tapi tiba-tiba ketika sudah kankernya menumpuk sampai 80% dan tiba-tiba kematian sudah dekat. Di buku ini juga dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin punya kebiasaan baik adalah rumusnya kita harus mendekatkan atau memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kebiasaan baik itu. Misalnya Anda ingin membangun kebiasaan baik, minum air putih 2 liter 1 hari. Maka Anda wajib setiap malam mengisi air ke dalam botol khusus yang memang ukurannya 2 liter. Dan Anda wajib membawa botol itu di mana tempat Anda berada. Di kamar ada, di dapur ada, ya, di tempat-tempat Anda mau pergi Anda harus membawa botol itu. Karena kalau botol itu jauh dari Anda jadi lupa. Atau kalau Anda kerjanya di depan laptop terus kayak saya, ya, maka ya minuman itu harus berada di samping laptop Anda. Jadi setiap kali Anda duduk di tempat Anda bekerja, Anda ingat minum. Setiap kali Anda duduk, Anda ingat minum. Kayak gitu. Kalau di buku ini dijelaskan kalau Anda misalnya ingin baca buku, misalnya saya ingin baca buku 1 lembar setiap hari gitu ya, 1 lembar setiap hari, maka taruh saja buku itu di tempat tidur Anda. Jadi kalau Anda hendak mau tidur, jadi Anda harus baca buku 1 lembar. Itu kebiasaan baik nomor 2 adalah Anda bisa menumpuk kegiatan. Jadi misalnya gini, setelah saya gosok gigi, saya pergi ke tempat tidur, dan sebelum saya tidur saya wajib baca buku 1 lembar. Anda membuat rule itu. Yang pertama membuat tanda, yang kedua membuat rule, ya, sehingga itu bisa dijalankan terus menerus. Habis itu yang ketiga adalah Anda jangan pernah fokus pada hasil. Jangan pernah fokus pada hasil, tapi fokuslah di menikmati proses. Tapi di buku ini tidak hanya dijelaskan seperti itu aja, dijelaskan juga caranya menikmati proses. Otak manusia ternyata
kenapa misalnya gini, kenapa kok masih banyak yang merokok walaupun dibungkus rokok, ya, dikasih keterangan berbagai resiko merokok. Karena otak manusia itu bekerjanya menjalankan hasil instan di depan daripada menghindari resiko yang masih jauh di belakang. Misalnya kalau merokok, hasil instannya apa? Hasil instannya adalah mendapat kenikmatan dari nikotin, misalnya mendapatkan ketenangan atau bisa bernafas lebih panjang sehingga bisa menikmati dan lain sebagainya. Nah, itu kan langsung dapat dinikmati ya. Sedangkan resiko sakitnya itu jangka panjang, nanti sakitnya. Sehingga ya sudah dijalankan dulu, kan resiko nanti aja. Nah, sama dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik jangan pernah pikir di hasilnya, pikirkan di prosesnya. Dan cara memikir prosesnya adalah selalu kita tahu bahwasanya kita sudah mendapatkan manfaat dari setiap proses itu. Misalnya adalah kalau kita kebiasaan minum air putih, kita mesti bikin checklist 1 hari ini kita sudah minum air putih, dan kita menuliskan di situ bahwasanya saya bersyukur saya menjadi orang yang berkomitmen terhadap membangun aktivitas baik saya, yaitu minum air putih 2 liter. Nah, jadi kita bisa merasakan bahwasanya kita jadi orang yang komitmennya tinggi, kita jadi orang yang baik, ya kita merasa ada manfaatnya. Oh ya, minum ini aku jadi feel good gitu. Nah, jadi kalau kita bisa merasa seperti itu, kita akan terus semangat untuk membangun habit ini. Kalau di buku ini dijelaskan ada orang yang bekerja di pialang saham. Nah, dia dalam waktu yang sangat singkat bisa melipatkan penghasilannya berlipat-lipat karena dia bekerja keras banget untuk menelpon prospectingnya. Ternyata dia 1 hari misalnya ingin prospecting 10 orang, dia menyiapkan sejumlah benda, ya, sejumlah yang orang mau ditelepon, bisa 10 orang. Ketika orang selesai dia telepon, dia pindahkan benda dari kotak A ke kotak B 1 orang. Jadi dia bisa merasakan manfaatnya. Oh, pekerjaanku selesai 1 gitu. Jadi aku harus segera mengerjakan pekerjaanku berikutnya. Telepon kedua dipindahkan, telepon ketiga dipindahkan, keempat dipindahkan, sampai ke 10 dipindahkan. Kalau sudah telepon ke 10, dia tidak mikirin closingnya, tapi dia mikirin bersyukur sudah prospecting sebanyak 10 orang. Sehingga dia merasakan manfaatnya, dia merasakan feel good-nya, sehingga dia mau melakukan terus menerus. Dan itu sekarang saya gunakan untuk membuat konten channel YouTube saya. Saya sekarang tidak musingin lagi berapa banyak viewer saya, sehingga saya tetap semangat untuk konten. Kemarin-kemarin sebenarnya cukup lesu ya, karena viewer saya tidak bertambah. Ya segitu-gitu aja, mungkin 20, mungkin 30. Dan subscriber juga nambahnya sedikit banget. Ya, 1 bulan nambahnya cuma sekitar 18 sampai 20-an. Dan kurang memuaskan. Tapi gara-gara baca buku ini saya lanjut ngonten. Karena ya sudahlah, berapapun view-nya, yang penting 1 hari saya sudah bisa menceklis. 1 hari ini saya bisa buat 1 video. Di 1 hari berikutnya saya bisa ngedit video. Di hari berikutnya saya bisa posting video. Itu yang akan buat saya feel good. Dan mungkin nanti ketika channel ini sudah ada ribuan video, mungkin disitu akan membawa sumbangsi yang lebih besar buat channel ini. Bagi teman-teman yang merasa ada manfaat di channel ini, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Dan itu sekilas yang saya pelajari dari buku Atomic Habit untuk membangun kebiasaan. Di sini disimpulkan bahwasanya jadikan itu menarik, jadikan itu menyenangkan, jadikan itu memuaskan. Begitu juga kalau mau membuang kebiasaan buruk, yaitu jadikan tidak menarik, jadikan tidak memuaskan, dan jadikan tidak menyenangkan. Kita akan bahas detail per bab
di playlist ini. Simak video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.